si narsistik merendahkan Anda. Beberapa aspek pelecehan narsistik yang paling menimbulkan trauma adalah cara-cara kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan si narsistik untuk merendahkan korbannya. Si narsistik akan mendedikasikan banyak waktu untuk mempelajari kerentanan dan ketidakamanan korbannya hanya agar dapat merendahkan mereka dengan lebih sering dan efektif. Untuk melepaskan diri dan pulih dari siklus pelecehan narsistik, para korban harus memahami mengapa si narsistik meremehkan mereka. Si narsistik merendahkan keberadaan orang lain untuk mendukung dan mempertahankan identitas palsunya. Mendevaluasi orang lain meyakinkan diri mereka sendiri akan pentingnya, keistimewaan, keunikan, dan kehebatan mereka, dan ini adalah salah satu teknik favorit mereka untuk membantu menekan emosi negatif mereka. Merendahkan orang lain sangat penting untuk kesejahteraan si narsistik. Banyak pakar kesehatan mental percaya bahwa narsistik disebabkan oleh pola asuh masa kanak-kanak yang kasar atau tidak sehat, pengaruh dari orang tua atau pengasuh utama yang tidak punya ikatan emosional, tidak responsif, dan tidak konsisten, banyak rasa malu, rasa bersalah, terhina, ejekan, tidak valid, devaluasi, ketakutan, dan pengabaian, serta pengasuh utama yang kurang empati dan tidak mampu mengatasi emosi anak mereka dengan baik. Kombinasi dari semua kondisi mengerikan tersebut menyebabkan anak-anak mencari lingkungan eksternal mereka untuk mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang tidak dapat mereka peroleh dari pengasuh utama mereka, dan membangun identitas dan harga diri mereka dari pencapaian eksternal mereka karena hal-hal yang tidak dapat dipenuhi. Kekosongan emosional yang mereka miliki di dalam diri mereka berkembang menjadi persepsi yang sangat buruk tentang hubungan dan pikiran, emosi, perasaan, dan kebutuhan mereka sendiri. Tanpa bimbingan yang tepat, rasa tidak aman, kerentanan, dan perilaku maladaptif yang dialami seorang anak dalam kondisi seperti ini akan menciptakan individu yang sangat muluk-muluk, merasa berhak, dangkal, pemarah, rapuh, kurang empati, takut akan keintiman, membenci diri sendiri, dan perasaan takut ditolak dan atau ditinggalkan. Jika si narsistik telah menderita rasa sakit yang sangat parah, mengapa mereka sendiri menjadi begitu kasar? Pola asuh yang dialami oleh si narsistik membuat mereka sangat tidak dewasa secara emosional. Mereka sangat terhambat secara emosional sehingga mereka tidak mampu mengelola tumpukan emosi negatif yang berputar-putar di sekitar jiwa mereka. Untuk menghindari diri mereka sendiri terkena tarikan gravitasi yang diciptakan oleh emosi negatif mereka, si narsistik menyembunyikan diri mereka di balik identitas palsu yang mereka ciptakan berdasarkan persepsi mereka sendiri tentang nilai-nilai masyarakat. Permasalahannya adalah ketidakdewasaan emosional membuat mereka tidak mampu melihat keluar pada nilai-nilai masyarakat yang dangkal ketika membangun identitas palsu mereka. Artinya, alih-alih menciptakan identitas palsu karena kepercayaan, koneksi emosional, kejujuran, kesadaran diri, penerimaan diri, dan cinta, mereka membangunnya dari aspek kehidupan yang sangat materialistis dan sepele seperti uang, fantasi kesuksesan dan kekuasaan, penampilan, dan status sosial. Apa yang akhirnya terjadi adalah bahwa di luar mereka adalah individu-individu yang menawan, karismatik,
cerdas, patut dikagumi, diinginkan, dan pandai berbicara, namun di dalam diri mereka adalah anak-anak yang rapuh, merasa berhak, dangkal, pemarah, membenci diri sendiri, tidak mampu secara emosional. Jiwa kerdil seorang anak yang tumbuh dalam kondisi tidak sehat. Pada titik ini, hal terpenting dalam hidup mereka adalah identitas mereka yang dipalsukan, karena itulah satu-satunya hal yang menjaga stabilitas emosi mereka agar tidak hancur oleh tarikan gravitasi yang diciptakan oleh emosi negatif mereka. Identitas mereka yang dipalsukan dirancang untuk menyembunyikan kerentanan dan rasa tidak aman mereka dari orang lain dan dari diri mereka sendiri. Sangat penting untuk dipahami bahwa keyakinan si narsistik terhadap identitasnya yang dipalsukan lebih merupakan tindakan bertahan hidup daripada bentuk manipulasi. Ketika mereka mengalami sesuatu yang bertentangan dengan identitas mereka yang dipalsukan, mereka akan meledak menjadi kemarahan narsistik, seperti yang akan terjadi pada binatang buas yang tersudut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kita berbicara tentang seseorang yang memiliki emosi negatif yang sangat kuat menggerogotinya dari dalam, dan kerapuhan yang mengakar di dalam dirinya. Emosi negatif si narsistik terus-menerus mencoba keluar melalui celah-celah identitas palsu mereka, dan setiap kali mereka mengalami sesuatu yang bertentangan dengan identitas palsu mereka, hal itu akan membuat lubang besar di identitas palsu mereka, memungkinkan semua emosi negatif membanjiri jiwa mereka. Suplai narsistik, yaitu validasi, kekaguman, dan kepastian orang lain, adalah satu-satunya hal yang dapat memperbaiki identitas palsu mereka ketika terluka. Fungsi orang lain bagi si narsistik adalah untuk memvalidasi keyakinan delusi mereka tentang identitas mereka yang dipalsukan. Sekilas, kepastian ini terwujud dalam bentuk validasi dan kekaguman terhadap keunggulan mereka. Namun hal ini juga terwujud dalam kemampuan mereka untuk merendahkan keberadaan orang lain. Keotentikan bertentangan dengan identitas palsu si narsistik. Jenis keotentikan paling umum yang ditemui si narsistik yang akan memicu kebutuhannya yang tak tertahankan untuk meremehkan orang lain adalah kualitas yang dimiliki orang lain yang memicu emosi negatif yang mereka sembunyikan. Misalnya pasangan yang sedang bahagia karena baru mendapat promosi kerja, kolega di kantor yang mendapat gaji lebih tinggi, tetangga yang punya mobil lebih bagus, anak yang cerdas, atau bahkan saudara kandung yang memiliki keluarga bahagia. Daftarnya bisa terus bertambah, tetapi intinya bagi si narsistik, kualitas orang lain selalu menjadi pengingat bahwa mereka hidup dalam kebohongan. Kontradiksi identitas mereka yang dipalsukan ini memicu mereka untuk merendahkan keberadaan orang lain untuk meyakinkan diri mereka sendiri akan pentingnya, keistimewaan, keunikan, dan kehebatan mereka. Bagi mereka yang pernah mengalami pelecehan narsistik, memiliki pemahaman yang jelas tentang alasan si narsistik merendahkan Anda sangatlah berharga, karena itu adalah bukti bahwa Anda tidak seperti yang mereka katakan. Fakta bahwa mereka merendahkan Anda adalah bukti bahwa sesuatu dalam diri Anda begitu autentik sehingga mereka merasa perlu untuk mendorong Anda jatuh agar mereka dapat naik, tetap berkuasa dan memegang kendali atas Anda.